Gue yakin banget, pasti kalian tuh tahu yang namanya permainan petak umpet. Tahu lah ya, petak umpet, permainan sembunyi-sembunyian. Satu orang ada yang jadi kucing, tugasnya nyari dan nangkepin teman-temannya yang lagi ngumpet. Bagi anak-anak ini hanyalah permainan biasa, tapi bagi beliau, petak umpet adalah strategi untuk bertahan hidup dari banyaknya perburuan yang pengen nangkep dia hidup ataupun juga mati. Mau tahu siapa kucingnya? Ini dia kucingnya. CIA, Mossad, Interpol, M16, ISAF, FSB Rusia, dan intelijen Cina. Ngeri nggak tuh? Badan Intelijen Indonesia juga ikut mencari orang ini, cuy. Siapakah dia? Beliau adalah Mullah Muhammad Omar, pendiri dan pemimpin Taliban. Mullah Muhammad Omar dikenal sebagai The Man Victorious Against Greatest Manhunt in History. Mullah Omar diburu semua agen rahasia di dunia yang paling hebat. Dia dikejar lebih dari 100.000 personil pasukan militer, tapi dia masih bisa aja selamat, cuy. Bukan cuma selamat aja, di persembunyiannya, dia juga mampu memimpin gerilya yang sangat mematikan. Meninggalnya aja dalam kondisi alami yaitu karena sakit. Bukan karena dibunuh, bukan juga karena ditangkap, lalu dieksekusi. Kepemimpinannya nggak pernah dikudeta. 2 tahun setelah kematiannya tersebar, para pemburunya atau bahkan banyak dari para pengikutnya mengira dia masih hidup. Lalu, kenapa Mullah Omar menjadi orang yang paling dicari seantero dunia? Dan gimana cara dia bisa lolos dari perburuan para agen rahasia? Bersama gua, Krista Bayu, kita bahas di video kali ini. Singkat kisah, Mullah Muhammad Omar adalah pemimpin Taliban sekaligus kepala negara Afghanistan dari tahun 1996 sampai 2001. Dia diketahui dekat sama pemimpin Al-Qaeda yang bernama Osama bin Laden. Tanggal 11 September tahun 2001, terjadi serangan ke gedung World Trade Center atau WTC di kota New York dan serangan di wilayah Amerika lainnya. Tragedi ini menjadi teror yang terburuk sepanjang sejarah Amerika yang menewaskan ribuan orang. Diketahui serangan ini dilakukan oleh para militan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Di tahun itu juga, Amerika langsung memburu Osama bin Laden dan juga Mullah Muhammad Omar. Negara Afghanistan yang waktu itu dikuasai oleh Taliban akhirnya diinvasi dan digulingkan oleh Amerika dan sekutunya karena dianggap menyembunyikan Osama bin Laden. Mullah Omar bersembunyi, ya entah kemana. Sedangkan Osama bin Laden diketahui lari ke Pakistan. Sejak saat itulah, Mullah Omar menjadi orang yang paling dicari di seluruh dunia. Ini adalah kisah versi Amerika yang banyak dimuat di media mainstream, kayak Kompas, Detik, Antara, dan kawan-kawannya. Gue tahu cuy, kalau banyak versi lain dari peristiwa 11 September WTC ini. Ada yang nyebut kalau tragedi WTC, Amerika lah yang ngelakuin teror sendiri. Lalu, apa motifnya? Biar Amerika ada alasan bisa menginvasi negara-negara Timur Tengah. Apapun teori ataupun juga kisah yang lu percaya, ya simpen masing-masing dulu deh. Karena sekarang kita lagi nggak ngebahas soal peristiwa WTC. Kenapa gue ambil kisah dari versi Amerika? Ya karena Mullah Omar ini diburu karena versi mereka juga cuy. Jadi ini bukan soal pro-Amerika, menjelekkan sosok, ataupun juga suatu agama. Karena kisah ini ya emang bener-bener terjadi. Amerika menginvasi dan memburu orang ini. Jadi ya sampai sini kalian paham lah ya. Oke, kita balik lagi ke topik. Nah, dari peristiwa 11 September WTC, Amerika dan sekutunya nyari Mullah Omar. Beliau menjadi orang yang paling dicari di seluruh dunia. Buat memperbesar peluang pencarian, Amerika menjadikan Mullah Omar buronan seharga $10 juta, cuy. Kenapa nggak 10 juta beri ya? CIA, agen intelnya Amerika jelas-jelas nyari. Mossad, intelnya Israel pun juga ikut mencari. Bahkan ya, M16, agennya Inggris, dia sekutunya Amerika nih ya. Dia jelas-jelas juga ikutan nyari. Ada juga Interpol. Interpol ini jaringan kepolisian internasional. Isinya kepolisian dari berbagai banyak negara yang saling bagi-bagi informasi. ISAF, ini pasukan koalisi internasional di Afghanistan. Jumlahnya ada 100.000 orang cuy. Intelnya Rusia dan juga intelnya Cina juga ikutan nyari. Lah, ngapain Rusia sama Cina malah ikutan nyari Mullah Omar dan Osama bin Laden? Itu karena para militan Al-Qaeda ada yang berasal dari Rusia dan juga Cina. Jadi, lu tahu kan sebanyak apa yang memburu Mullah Omar dan Osama juga tentunya? Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana
Caranya Mullah Omar bisa bersembunyi tanpa diketahui. Mau tahu caranya? Sedikit ajudan tapi dengan perlindungan yang berlapis. Nggak pakai HP, nggak memakai alat elektronik apapun, nggak ada transfer uang sama sekali. Hidup sendiri dan secukupnya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dia biayai hidup selama pelarian? Kan nggak ada transfer. Semuanya cash cuy. Ajudannya yang bayar dan menyediakan semuanya. Mullah Omar bawa uang cash dalam jumlah yang cukup nggak melimpah. Kita ambil contohnya nih, mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Ketika Amerika memburu dan berhasil menangkapnya, diketahui Saddam Hussein membawa uang cash yang banyak, sekitar $750.000. Sedangkan Mullah Omar membawa cash hanya sedikit. Kalau soal komunikasi, Mullah Omar pakai sistem kurir lepas satu arah. Artinya, cuma dia yang bisa menghubungi, tapi nggak bisa dihubungi. Kalian tahu kan Tom Cruise menerima misi di film Mission Impossible kayak gimana? Dan satu hal yang penting dalam pelarian, jangan pernah bawa keluarga sama sekali. Ingat, kalian ini dalam pelarian, bukan mau mudik. Ngapain bawa keluarga? Hey! Dalam persembunyiannya, Mullah Omar ini seorang diri. Dia nggak bawa keluarganya sama sekali, cuy. Mullah Omar hampir nggak bergerak dari persembunyiannya kecuali menuju persembunyian baru. Beda halnya dengan Osama Bin Laden. Dalam pelariannya, dia malah menikah lagi dan malah punya anak. Bahkan, dua istrinya yang berasal dari Arab Saudi ditarik buat tinggal bersama di persembunyiannya di Pakistan. Osama Bin Laden emang nggak keluar rumah, tapi orang sekitarnya yang bikin dia ketahuan. Pergerakan awal Osama diketahui dari aktivitas istrinya yang melahirkan di rumah sakit dekat tempat persembunyiannya, cuy. Posisi Osama makin ketahuan CIA karena dari pengawalnya banyak berinteraksi sama orang-orang. Akhirnya dibuntutin. Ya, wassalam. Mullah Omar nggak percaya pada siapapun, bahkan sama ajudannya sendiri. Siapa tahu mereka berkhianat demi $10 juta, ya kan? Makanya, dia sering melakukan multi cross-check shelter atau berulang kali memantau tempat singgah buat ngejamin keamanannya. Salah satu bentuk kegagalan paling memalukan dari intervensi militer Amerika Serikat di Afghanistan adalah nggak berhasilnya menemukan Mullah Omar. Padahal nih ya cuy ya, Mullah Omar selama bertahun-tahun tinggal di sebuah rumah yang nggak jauh dari sebuah pangkalan militer Amerika Serikat. Kisah Mullah Omar diterbitkan dalam sebuah buku, salah satunya buku karya jurnalis Belande Beth Dam yang berjudul Searching for an Enemy. Beth Dam sampai menghabiskan waktu 5 tahun lebih untuk meneliti sebelum menerbitkan bukunya. Salah satu yang diwawancarai adalah Jabar Omari, pengawal Mullah Omar. Kata dia, sebenarnya pasukan Amerika Serikat nyaris 2 kali menemukan Mullah Omar. Yang pertama, saat itu patroli militer Amerika tiba-tiba mendekat ke rumah persembunyiannya. Mullah Omar dan Jabar Omari lagi duduk-duduk di halaman. Terkejut dong mereka. Lalu mereka berdua bersembunyi di balik tumpukan kayu. Anehnya, patroli itu melintas gitu aja cuy. Nggak ngelakuin pemeriksaan sama sekali. Dan yang kedua, waktu itu pasukan Amerika pernah sempat menggeledah rumah persembunyian Mullah Omar di provinsi Zabul. Tapi, pasukan Amerika nggak menemukan pintu yang menuju kamar rahasia Mullah Omar. Nggak dijelasin juga penggeledahan ini hasil dari patroli rutin atau informasi warga. Selama 3 tahun, sekitar tahun 2002 sampai 2004, Mullah Omar tinggal di sebuah rumah yang nggak jauh dari pangkalan militer Amerika Serikat yang dihuni 1.000 militer Amerika. Saking deketnya nih cuy ya, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Gokil kan? Gue jadi ingat beberapa pepatah yang relate banget sama peristiwa ini. Jika kau ingin menyembunyikan pohon, sembunyikanlah di hutan, kata Monkey D. Luffy. Anjay. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman, kata Mamang Bijak dari Cina. Mamang Bijak, siap, Mamang. Cara terbaik menyembunyikan rahasia adalah meletakkannya di tempat umum, kata Engkong George Washington. Kisah pelarian Osama Bin Laden harus berakhir pada 2 Mei tahun 2011. Osama tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat menggerebek tempat persembunyiannya di kota Abbottabad, negara Pakistan. Bahkan ketika Mullah Omar mendengar Osama Bin Laden tewas di tangan pasukan khusus Amerika Serikat, dia tetap milih berdiam diri. Dia nggak nyoba menyusun rencana pembalasan ataupun juga rencana apalah itu. Mullah Omar tahu kapan dia harus bergerak, kapan dia harus diam. Mullah Omar dan Osama Bin Laden adalah orang yang diburu oleh agen rahasia paling ternama di dunia. Tapi, dalam pelariannya, kedua orang ini punya perbedaan yang mencolok. Seperti yang udah gue bilang di awal, dalam persembunyiannya Mullah Omar cuma seorang diri, sedangkan Osama Bin Laden bersembunyi bareng keluarganya. Perbedaan lainnya, soal tempat persembunyiannya nih cuy. Mullah Omar banyak bersembunyi di rumah milik warga.
atau di pegunungan dan gua-gua alami yang ada di Afghanistan. Osama juga pernah bersembunyi di alam. Tapi di akhir pelariannya, Osama memilih untuk menetap. Osama ngasih perintah ke pengawalnya yang bernama Ibrahim Al-Hamid. Osama menyuruh dia untuk membeli tanah atas nama Ibrahim, lalu Ibrahim menyewa jasa arsitek untuk merancang rumah yang cukup besar sesuai spesifikasi Osama bin Laden. Yang kita tahu, rumah besar ini untuk menampung banyak keluarganya, yang akhirnya digerebeklah sama pasukan Amerika Serikat. Kisah pelarian Mullah Omar berakhir pada tahun 2013, ketika beliau meninggal karena sakit. 2 tahun kematian Mullah Omar dirahasiain sampai diketahui publik pada tahun 2015. Pada bulan Juni tahun 2015, Taliban menunjuk ketua barunya yang bernama Mullah Akhtar Muhammad Mansur. Penunjukan ketua baru inilah indikasi Mullah Omar benar-benar wafat. Jadi, begitulah cuy, kisah pelarian seorang pria yang berhasil melawan perburuan terbesar dalam sejarah. Buat kita nih ya, yang doyannya cekrek, upload di sosmed, dikit-dikit download aplikasi buat dapet promo, isi saldo pakai banking buat dapet cashback. Wah, jangan mimpi deh kita bisa kabur dari perburuan CIA, Amerika, Mossad, Israel, Interpol, ISAF, M16 Inggris, FSB Rusia, dan MSS Cina dalam pemburuan sekaligus yang dulu ini pernah dilakukan oleh Mullah Omar. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan kita di video kali ini. Silahkan like jika kalian suka sama konten-konten kita, dan jangan lupa untuk subscribe biar channel ini terus berkembang. Gua Chris Abe Pratama, pamit undur diri, and see ya.